nanti ditinggalkan. Ya pokoknya menggenjot seperti itu. Itu satu di antaranya, ya kan? Kayak pitik tuh ya. Ya seperti hewan itu, pitik itu mereka. Nah, terus memperbolehkan kidib, memperbolehkan bohong. Itu mereka itu. Makanya sering mereka itu daripada si itu sering berbohong. Artinya ketika berbohong mereka itu takiyah. Ketika dia itu adalah kecil, dia itu merembet, lemes itu loh. Artinya itu dia itu seakan-akan nggak punya kekuasaan, ya kan? Seperti cicak kalau jatuh, mau dipegang kan coplokno, buntutnya kan dilepaskan, dia pura-pura mati. Kemudian ketika ditinggalkan dia pergi. Itu namanya takiyah, bunglon. Mereka ketika sudah jadi besar, saja. nah setelah jadi besar, ya kan, sudah menjadi suatu kelompok yang besar, maka dia itu akan kudeta, mempunyai khilafah atau imamiyah, gitu loh, membentuk suatu kekhilafaan, bukan presiden lagi tapi khilafah, itu Syiah. Kan buktinya bagaimana? Mereka kan khilafah, mau jadi khilafah, imam besar tatano unyil. Itu Syiah. Itu loh. Makanya saya nggak percaya mereka itu Ahlussunnah wal Jamaah. Saya yakin mereka itu adalah sekte di mana itu dia itu melebihi daripada Syiah. Karena ajarannya memper ke Syiah, tapi dia itu lebih parah, lebih parah. Ngosok sholat yo, yang sholat Jumatan, gak perlu sholat Jumat. Padahal hadis Nabi sudah mengatakan meninggalkan sholat Jumat 3 kali aja sudah dikatakan dihukumi apa? Kafir. Nah iya, itu Syiah. Menurut. Makanya mereka itu semua memper ke Syiah, tapi dia itu lebih kejam daripada Syiah. Lebih kejam. Nah, juga ya kan boleh untuk mereplika, malah dianjurkan mereplika makam. Tahu nggak maksudnya mereplika makam? Ya kan? Membuat makam-makam tiruan gitu ya. Itu membuat makam-makam palsu. Artinya ketika dia itu membuat makam palsu dengan alasan tidak bisa untuk ziarah kepada makam. Maka nanti kalau seperti ini membuat makam palsu semua setiap orang, ya kan, gak iso ziarah ke makam Nabi Muhammad, baru dibuatkan sebagaimana persis sebagai makam Nabi Muhammad. Akhirnya sing bener sing endi? Ngono lho. Ya kan? Kan udah mulai ya Iluko. Mereka buat ini ya, umroh ke Tarim ya, seperti itu ya Iluko ya. Betul ya, itu replika itu. Seperti besok jadi naik hajinya ke Tarim gitu ya. Iya. Enggak, alasannya apa? Dia pernah bermimpi. Kalau lebih baik kamu itu kesini aja cukup. Iku opo iku jeneng. Bukan? Padahal di hadis Nabi itu dijelaskan. Saya tak boleh hadis ya. Nah, hadisnya ini saya carikan. Silakan yang lain dulu. Jadi saudara-saudaraku gini ya, bahayanya lagi seandainya semua umat Islam meyakini bahwasanya mereka itu adalah juriya Rasulullah, betapa bahayanya kalau akhirnya terbongkar ada juriya Rasulullah yang sesat. Kenapa saya katakan seperti itu? Kita mungkin sudah sama tahu ya, sudah pernah dengar ada bagian dari mereka itu yang menjadi pendeta loh. Betul. Coba itu takiyahnya dia, Pak. Jadi seandainya kita mempercayai mereka memang juriyahnya Rasulullah, berarti ada juriyah Rasulullah itu yang sesat. Astagfirullahaladzim. Nah, itu kan ada itu keluarga dari As-Segaf itu yang jadi pendeta itu. Thomas As-Segaf. Apa nggak berbahaya itu?
PKI itu yang PKI itu malah di Tarim itu banyak itu di Yaman itu. Ya Makanya kalau mereka itu kan partai takiyah komunis tadi di ya. Yaman itu Takiyah kan itu memang seperti mereka itu. Masuk kepada apa itu agama-agama orang lain nanti membentukkan suatu perkumpulan menjadi kuat, kemudian Di Tahrim itu ada buaya atau ya ini? karena yang dituju mereka itu adalah suatu kekuasaan, kawan, suatu kekuasaan, kan gitu, kehormatan dunia. Makanya dia itu takiyahnya itu bermacam-macam agama gitu. Agama lain juga seperti itu, mereka ada ke agama ini ke PKI ada, memang dia itu karena dia itu ingin membentuk suatu apa ya, kekuasaan, ngono loh. Tujuannya mereka ke sana memang sebenarnya ke kekuasaan, tujuannya itu. Jadi ketika dia itu sudah masuk ke agama orang lain kemudian menjadi pendeta, kan termasuk pendeta itu kan besar, saudara, ya kan, sudah diikuti. Iya. Ya itu nanti dia itu akan menjadi mempunyai kekuasaan, baru nanti merontak. Seperti itu. Jadi sebenarnya Bukan hanya agama agama itu bagi Islam mereka saja. kan nggak penting ya Luko kan. Mereka itu kan hanya menjadikan agama itu sebagai kendaraan untuk sampai ke Betul. tujuan mereka, yaitu menjadi penguasa. Betul. Jadi yang memang mereka ini kan ada yang mengatur ya, ada strateginya. Yang paling mudah itu adalah apa ya, di zaman sekarang itu yang paling mudah itu kan jual agama, menjajah manusia itu melalui jalur spiritual. Ya makanya mereka itu ada di mana-mana, di Kristen ya ada, di Syiah ya gembongnya, kan itu. Di NU yang mereka ngaku-ngaku tokohnya, dan sekarang sudah mulai mencoba-coba ini ya, mengapakan si Rizik Syihab sebagai gurunya NU dan idolanya NU. Ini kan memang sudah apa ya, cara-cara yang sudah diatur, sudah terstruktur gitu, sistematis dan masif. Dan mereka ini memainkan perannya masing-masing. Ada peranannya. Jadi kita jangan tertipu dengan adanya oknum habaib yang terlihatnya kalem, baik. Tidak, mereka sebenarnya sedang memainkan perannya dengan baik gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang mengatakan enggak semuanya habaib itu begini, enggak semuanya habaib itu suka dawir, enggak semuanya suka ngambil apem tetangga. Mereka kan sedang memainkan peranannya masing-masing. Karena memang udah ada sutradaranya. Ini kan udah by design ya, bukan sekonyong-konyong ada gitu. Memang udah direncanakan lama sama mereka. Iya, betul itu, betul itu. Itu sistem takiyah seperti itu. Di Syiah sendiri kan berapa sudah banyak pecahnya ya kan ya. Makanya dia itu mereka ingin memecah NU menjadi NU garis lurus. Jadi di setiap organisasi yang besar dia itu masuk dan dia itu dipecah, gitu loh. Nah, nanti kalau sudah menjadi suatu organisasi yang besar, ya kan, mereka itu sudah mempunyai apa itu yang besar, maka dia itu nanti akan merongrong, meletus dia itu. Seperti itu memang. Itu namanya takiyah. Gitu. Di Syiah pun juga demikian, dia nggak diterima karena dia lebih diri, Kang. beda bisa. Izin Intinya undur diri. Syiah lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga undur diri ya semua ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harapan saya, marilah kita sebagai bangsa Indonesia, jangan mau kita itu dipecah, ya kan? Jangan mau. Ya, kita jauhkan daripada leluhur kita. Mereka kan sebenarnya mau menjauhkan kita dari leluhur kita. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mereka mengklaim Banyuwangi mengundang sopo iku Habib Syekh iku 100 juta.
tapi 100 jutanya diambil dari kas APBN DPRD apa APBD ya berarti ya. Terus diprotes iku. Viral iku videonya iku. Viral yo mate corno Nah, ae. kok terus Ngene iki. lah ya. Lah kok duit kanggo nanggap Habib kok duitnya teko kabupaten lho. Ngono ku terus piye? Lek nanggap kiai. Lah nek nanggap kiai ya daerah setempat bertindak gitu. Kalau masalah Iya. yang di Banyuwangi KPK setempat aja mudah-mudahan bertindak. Wah menyala ini- tenan Banyuwangi pokoknya. Kalau Pak Yai Luko ini saya pelajari ini kan Amalia Syiah Jaidiyah ini banyak publik yang nggak tahu dan banyak juga publik yang mengamalkannya gitu loh. Makanya kalau bisa ya di setiap omal gitu ya jangan lupa mensisipkan gitu tentang kesesatan Amalia Syiah tadi. Yang saya lihat kan selama ini hanya mengkaji nasab, sedangkan nasab Balawi udah jelas rungkat lah. Iya. Udah rungkat, nggak perlu ada perdebatan lagi. Coba kita kaji juga, jangan kita lupakan tentang kajian amalan mereka. Nah itu larinya kemana gitu. So di masyarakat terasa sekali loh. Ini Amalia Syiah itu, terus masyarakat itu nggak tahu kalau itu amalan Syiah gitu. Betul. Itu kan sudah apa itu udah mau di launching itu apa sudah beredar itu yang dari Gus Hasan itu 100 Kurofat Balawi itu bukunya itu. Artinya gini kan ya, Bang, ya. Step 2 dari bab nasab gitu. Hasan yang kedua nih ya, kita tunggu juga nih beredarnya di toko oranye apa di toko hijau. Ini Bang ya. Loh, komandannya teko iki. Ya lu kok. Iya Bang ya, saya cerita ya Bang ya. Itu ada suatu tempat ya. Itu memang dulunya kan saya punya orang tuh nggak tahu Bang gitu Bang. Tiba-tiba dia diundang ya, baca tahlil ya. Matinya tuh kok lain gitu. Kok kenapa ini kok cara meninggalnya tuh kok lain gitu. Lepas itu saya punya apa ya, abangnya ayah saya tuh apa dibilang apa, kalau paman ya kan, paman. Selepas itu salah satu bertanya ya ke paman saya tuh, ini agama Syiah katanya. Di sini mana kok agama Syiah gitu. Tak tahunya lepas itu dari pihak yang pengikut itu cerita, ini gini Bang, kalau agama Syiah itu siapapun yang punya hutang, berapapun dia punya hutang, berapa juta ya, dia sanggup membayarnya. Tapi lepas itu digaji lagi katanya gitu. Tapi Bang, saya ini suruh cari orang. Kalau nggak dapat saya ini berbahaya Bang gitu. Kiranya diancam gitu. Oke sekian, terima kasih, cuman itu saja saya bagi tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 2 3 Anjas. Mudah-mudahan sehat selalu. Oke lanjut. Ada juga yang Assalamualaikum, Anjas. Ada juga yang terjadi di masyarakat yang sering saya lihat itu masalah nikah, terutama nikah kontrak ya. Atau ada juga yang pernah saya lihat nikah siri. Itu menggampangkan persyaratan itu dengan cara biasanya wali dari perempuannya ini karena dikatakan udah nggak ada, padahal wali si perempuan ini masih ada. Cuman kalau andai kata pun dihadirkan mengetahui juga dia tidak akan mengizinkan, makanya dia bikin wali palsu atau wali tembak gitu. Itu kan salah satu ajaran-ajaran yang mempermudah peraturan baku dipermudah dengan cara yang salah.
itu kan termasuk ajaran apa ya? Kayak Syiah atau bukan gitu kan? Kadang masyarakat nggak mengetahui itu. Itu banyak terjadi apalagi maaf ya, saya nggak bisa nyebutin di daerah Jawa Barat itu banyak sekali tuh kawin-kawin kontrak seperti ya sampai dibilang musim Arab atau musim Arab di kampung Arab gitu. Itu banyak terjadi tuh di daerah Jawa Barat. Seperti itu teknisnya. Jadi wali untuk perempuannya ini ya wali tembak gitu atau wali palsu. Itu hanya sebulan, hanya 3 bulan, hanya 6 bulan, udah selesai dah tuh. Itu orang kan banyak nggak mengetahui kayak gitu tuh ajaran dari mana begitu kan mempermudah itu. Kiranya mungkin bisa diperjelas atau dibahas biar masyarakat itu mengetahui, apalagi macam orang saya ini kan, saya ini orang Bahlul gitu kan. Itu Pak Yai. Sebenarnya Bang Bajul, kita orang awam ini ya maksudnya gini, syarat Islam kan sudah mengatur ya syarat nikah itu apa gitu. Jadi kalau syaratnya tidak terpenuhi, jadi pernikahannya itu gimana hukumnya kan itu. Oke, saya boleh nerangkan. Saya dulu ada di Surabaya, itu di Plosobogen, di belakangnya Gelora Pancasila ya. Pemain sepak bola tuh. Di situ memang satu rumah itu memang kawin kontrak semua. Ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun. Ya dibayar. Tapi contoh ya, saya dikontrak kan 5 tahun. Dikontrak berapa juta? Andai kata 10 juta. Oke, saya mau. Ya kan? Selama 5 tahun. Tapi istri saya tuh sama Bang Bajul itu diminta, ya dia dikasih Bang. Gitu. Berbuat apa? Lepas itu gantian ya. Selepas kejadian itu ya, akhirnya perempuan itu mengandung ya. Ibunya putih, ayahnya putih Bang. Tapi anaknya ini kok hitam pekat Bang. Setiap jumpa sama laki-laki ya, kiranya sudah dewasa lah, panggilnya apa? Papa, papa, papa gitu. Saya gini, siapa nak kamu nak? Bapaknya nak, orang tuanya nak, berapa orang nak, kasihan kamu nak, gitu saya Bang. Oke. Yang kedua ya Bang ya. Tiba-tiba dia hamil ya. Nama itu Ima. Suaminya tuh Ciko, memang sama-sama cantik, yang laki pun memang ganteng ya. Itu sama saya tuh kadang-kadang gendong-gendong cuman pakai kutang itu ya, BH tuh ya. Gini, tuh kepingin gitu ke saya. Awas kamu ya kalau nggak ada suaminya ya, kalau pergi saya mah berani kamu. Sekarang juga katanya gitu. Ya selalu macam saudara lah sama saya. Tiba-tiba dia mengandung ya 7 bulan. Lepas itu suaminya sama istrinya tuh mau direncanakan digugurkan ya. Lepas itu dapat panggilan ke Jakarta, dapat itu obatnya kecil Bang, macam itunya koret tuh Bang, lidinya koret tuh Bang, aduh kecil Bang, warnanya itu warna merah pink. Selepas itu dapat 2,5 juta ya, 2,5 juta kurang 1,5 juta. Akhirnya dapat juga di Surabaya, akhirnya dapatlah 3,5 juta. Obat tuh harganya 1 biji, diminum, lepas diminum akhirnya pagi-paginya keguguran. Waktu itu saya malam minggunya tuh saya pulang ke kampung ya. Saya pun nggak tahu, lepas itu duhur tuh kembali lagi. Bang, saya menunggu kamu nggak datang-datang, gimana? Ya dulu nggak ada telepon dulu, kan gitu. Nggak ada telepon. Lepas itu ada apa? Aduh, ini imam melahirkan
tapi sudah meninggal, kembar 2 katanya. Lepas masuk ke dapur ada tumpeng, wah sedapnya, ini kesukaan saya, bu, makan habis-habisan saya gitu. Tak tahunya bang, pagi-pagi jam 6 dikuburkan, cuman baca Fatihah saja sama kawan saya karena gak ada yang tahu kan, cuman kasih nama, lepas itu cukup Al-Fatihah itu saja sama kulhu. Lepas itu dikuburkan di Plosogen juga kan, di Plosogen. Keren deh, Di kuburan. kurek. Selepas itu asar tuh bang, bayi yang 2 tuh bang lari-lari di depannya bang. Hei Kori angkot. Selepas maghrib ya bang ya, selepas maghrib ibunya tuh bang selama 40 hari bang diinjak-injak bang. Ya namanya orang cantik ya bang ya, kalau suaminya gak ada sudah pingsan ya di kamar mandi ya. Kori sopir angkot, mana Kori mana Kori? Ya diangkat juga masa ya bang. Gitu, bang. Mana Kori? Kori lagi narik, Pak Yai. Lagi narik angkot. Kori angkot jahanam. Ya, saya lanjutkan lagi ya tadi ya. Oke. Artinya gini ya, Ya, Pak Yai. mereka itu kan menganjurkan ya, menganjurkan untuk pergi ke Tarim, ziarah ke Tarim. Padahal di sini sudah jelas ada hadis yang mengatakan manzaroni bil Madinah muhtasiban kuntulahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamah, rawahul Baihaqi an Anas. Barang siapa yang ziarah kepadaku, kata Rasulullah, bil Madinah, yang di Madinah, muhtasiban dengan mengharapkan apa itu ganjaran ya, kuntulahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamah, ya, maka aku akan ada padanya nanti syahidan sebagai orang yang bersaksi, wa syafi'an dan orang yang menolong yaumal qiyamah pada hari kiamat. Bukan ke Tarim. Dulu rusak nanti, ini ajaran apa ini? Lebih baik ziarah ke Tarim daripada ziarah ke Medina, itu ya apa? Rusak semuanya. Itu loh si A itu. Si A itu seperti itu. Aqluhum fi silitihim, akal mereka di silitnya. Gitu loh saudara-saudara, ayo sadar Muhyiddin. Kok malah jenengan itu kok malah ziarah ke Tarim, ya kan, umroh ke Tarim. Wong tambah lebih dianjurkan kepada Nabi Muhammad tambah ke Tarim. Rusak nanti ini. Oh, Nabi Muhammad saja sendiri sudah berkatakan, barang siapa yang ziarah kepadaku di Medina, ya kan, muhtasiban dengan mengharapkan suatu apa itu balasan maksudnya balasan akhirat, ya kan, maka nanti kuntulahu syahidan, kata Nabi kan, wasyafi'an yaumal qiyamah, rawahul Baihaqi an Anas. Nanti aku akan ada kepadamu nanti pada hari kiamat itu sebagai orang yang bersaksi bahwa kamu itu adalah umatku, kata Rasulullah. Wasyafi'an, dan aku akan memberikan syafaat kepadamu, pertolongan. Gitu. Ini diceritakan oleh Baihaqi dari Sayyid Anas, sahabat Anas, tambah dikongkon nang Tarim. Dalam kitab Arba'in Nawawi di awal-awal itu dari Umar itu kan ada innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu lidunya aw yusibuha faman kanat hijratuhu lidunya aw yusibuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih wa man kanat hijratuhu faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih
Faman kanat hijratuhu lidunya aw yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ma hajara ilaihi. Hijrah di situ ke Madinah dan Mekah, bukan ke Tarim. Betul. Otaknya itu nggak ada ya seperti itu. Poso Otaknya dipindah-pindah. ada Yai, tapi nggak cukup. Itu namanya otak udang. Kumpul dengan tainya itu udang. Bukan nggak Saya punya artikan, otak ya. saya artikan tadi Otaknya itu hadis dipakai untuk yang nggak bener mereka itu. Nah, Otaknya. saya artikan hadis tadi itu. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Wa innama likullin mri'in manawa. Sesuatu perkara apapun tergantung pada niatnya. Wa man kanat hijratuhu ilallah wa rasulih, dan barang siapa hijrah karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallah wa rasulih, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu lidunya aw yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa yang hijrahnya itu niat karena dunia, harta dan lain sebagainya, atau perempuan yang mau dinikahi, maka kau akan mendapatkan itu, bukan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Hijrah di situ Mekah dan Madinah, paham? Bukan Tarim. Betul. Tambah Yai. Leres Yai, leres. Oh, saya Di situ. andaikan saya itu diberikan mandat oleh Allah untuk menjadi malaikat, tak tempeleng Muhyiddin pertama kali. Iki panglimaku iki. Yang ditempeleng itu Muhyiddinnya dulu ya, Yai Anjas ya. Itu loh Iya, kawan-kawan. Muhyiddinnya dulu tak tempeleng, biar mulutnya itu mengsli, baru balawinya tak injak lehernya. Untung aku duduk malaikat. Nah, ya wedi ini lah dadi malaikat pas dikirimi surat moro-moro wis ono libur. Kalau saya yang khawatirnya nek jenengan Yai Anjas jadi malaikat, sing jadi pertanyaan nasib bidadari di kayangan kayak apa ngono lho. Ndak ngene lho Kang, aku lek umpama yo. Tapi ya nggak mungkin kan iki umpama. Aku sing khawatir tuh karo bidadari kuwi lho. Ora. Aku sing nang surga. Sing tak anu ambek aku yo pertama kali ku sapa? Kori. Tak nyek-nyek ambek aku. Yai Anjas, Kori itu udah tenang, sudah damai, sudah kembali ke habitatnya. Gitu. Orang ngamuk-ngamuk. Enggak, lagi ke tapi asalnya, saya enggak, sifatnya ngamuk-ngamuk. kalau saya dikasih mandat, saya enggak akan menyakiti dia, enggak. Saya enggak akan nonjok, enggak akan nempeleng. Cuman raut mukanya itu tak samakan dengan Wafi, oke? Aduh. Pokok ini tak Itu loh ajaran. tak podono, sairung-irungi mercat tak podono mbak aku. Wapiku yang kata itu yang ada kata kami Jadi bilang gitulah itu yang ajaran celengan Syiah semar itu ya. ya. Celengan semar ya. Wapi yang Iya. ada Habib bilang itu celengan semar tuh wapi itu ya. Iya. Ya ini
Makanya kan perlu disangsikan ketika ya kan dari pihak Buruh Bumi sendiri itu membela kalangan mereka. Dengan dasar apa mereka membela? Padahal dia itu dilahirkan di tanah Indonesia ini. Kan aneh. Itu perlu disangsikan siapa sebenarnya pribumi yang seperti itu. Mungkin ya ini Iluko, celengan Semar lagi habitatnya nih. sama. Ini. Mungkin dulu sama-sama anteknya Londo loh ya Iluko. Nenek moyangnya Jadi, mereka. Akhirnya ya Saya mereka bisa, sama bisa kumpul di kolam yang sama gitu. Saya ambil poin dari muhibbin yang membela habaib itu. Satu. Karena dia tidak mau berpikir. Jadi tidak mau berpikir. Yang penting meyakini husnudzon itu aja. Dulu. Husnudzon meyakini. Gitu. Jadi yakinnya di situ itu bukan karena Allah, tapi pemaksaan diri. Gitu. Sebenarnya hati nuraninya tahu dong dia. Oh iya, kenapa begini? Oh iya, kenapa begini? Tahu sebenarnya, tapi ditolak sama hati mereka. Jangan. Nanti kamu tidak masuk surga. Jangan. Nanti kamu tidak dapat syafaat. Jangan. Kami nanti kualat. Jangan merongki akhirnya. Jadi hati sama otaknya mereka itu nggak bisa selaras ya Yanjas ya. Iya. Mungkin gini, Yai, otaknya mereka lebih dekat ke pantat atau gimana? Ya, akluhum fi silitihim itu di dalam kitab Akalakil ya. Akalakil. Sampai cari di Google kitab Akalakil. Nah, itu menerangkan muhibbin dan habaib akluhum fi silitihim. Betul. Apa tuh Pak Yai? Itu kita baru ya. Kitab baru itu. Kitab baru. Hancur aku nak ketemu Luko sama Yayan Jas. Ya pokoknya roomnya Kiluko sama roomnya saya itu adalah room penghancur balawi. Oke. Oke.